Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali bertemu di channel Fatriani VJ. Setiap minggunya ada kajian ilmu bersama Ustazah Umi Nurhana LC. Dan tentunya suatu kebahagiaan kami bisa hadir kembali. Dan yang jelas pada hari ini alhamdulillah ditemani dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Sudah sampai di bulan puasa, bulan suci Ramadan yang luar biasa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerah nih ya. Kayaknya warnanya udah ngepink. Ya. Alhamdulillah. Sehatnya luar biasa. Alhamdulillah. Cuaca panas. Alhamdulillah. Tapi puasa bisa berjalan lancar. Baik, kita sudah sampai di edisi Ramadan. Bulan suci Ramadan pasti banyak yang ingin. Semua orang tahu juga namanya berpuasa itu pasti menahan, Umi. Jadi topik kita tentang atau tema kita kajian ilmu ini tentang puasa. Ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai puasa ini apa saja, Mi, agar bisa berjalan dengan lancar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Satu keberkahan yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya umat Islam, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas izin Allah jualah kita diperkenankan melaksanakan ibadah di bulan yang penuh keampunan ini. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali dengan ayat suci Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini sudah sering kita dengar Kak Fat ya. Familiar pada saat bulan puasa, bulan bahkan Ramadan. Anak kecil mungkin sudah hafal gitu kan. Nah, cuman sekarang dengan meningkatnya usia kita, meningkatnya kualitas ibadah kita, maka harus kita tingkatkan ilmu kita yang ada. Betul sekali. Jadi dengan ilmu melaksanakan ibadah itu, maka insya Allah akan terasa berbeda. Betul sekali. Karena ketika dengan ilmu, beribadah dengan ilmu, maka kita akan mampu membedakan mana yang aulawiyat. Apa itu aulawiyat? Yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita hanya puasa saja tanpa mengkaji lebih dalam lagi, maka itu tadi yang terasa apa? Hanya haus dan dahaga. Betul. Ya kan? Dia tidak memaknai apa sih potensi yang ada di dalam bulan Ramadan. Sedikit kita menjelaskan kalau Ramadan itu asal kata daripada bahasa Arab, Kak Fat, ya. Yang artinya tersendiri itu banyak. Yang salah satunya apa? Yaitu adalah membakar. Membakar dia. Ramadan. Ramadan. Makanya banyak orang menyatakan bahwasanya Ramadan adalah salah satu bulan pembakaran daripada dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian pula yang namanya dikatakan Ramadan adalah hujan ataupun awan yang turun setelah musim panas. Nah, ini pun ada kaitannya sebagai penanda apa? Masuknya musim gugur, sehingga hilang yang panas-panas tadi. Tinggal ada berguguran. Kalau kita pernah keluar negeri, ya kan? Musim kalau musim gugur tuh musim gugur, kali ya kan? Betul sekali. Seperti itulah. Ketika kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira, akan diampuni, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Baik. Jadi ya. memang inilah keutamaannya Mi ya, Betul sekali. diampuni, kemudian musimnya itu membakar dari segi agama, tapi dari segi kesehatan juga membakar Dari lemak kesana Mi ya. membakar lemak juga. Ya. Betul sekali. Jadi ini utama sekali di bulan suci Ramadan ini, banyak ya Mi ya. Dan kemudian apa yang harus kita persiapkan Umi dari segi amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan gitu. Ini dia ya. Biar jangan salah gitu kan. Betul sekali. Orang hanya bisa berpuasa menahan ya Mi ya. Iya. Menahan haus dan lapar. Betul Kalau lapar sekali. haus dan lapar aja nggak afdal rasanya Mi. Nah makanya berpuasa juga secara istilah itu dinamakan menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan. Baik. Jadi yang membatalkan kan tidak hanya makan dan minum. Betul sekali. Ya banyak sekali membatalkan. Yang salah satunya juga adalah hubungan antara suami istri di siang bulan Ramadan, muntah dengan sengaja. Ini kan hal-hal yang umum ya, yang membatalkan puasa. Kemudian lagi ada yang namanya haid dan nifas. Kemudian dia gila waktu itu misalnya batal puasanya, ya. Hilang ingatan pada saat itu. Hilang ingatan bisa jadi kan. Baik. Banyak pikiran dia, kemudian ada yang murtad, itu juga membatalkan puasanya. Betul. Suntik vitamin ke Ifat, Ya, karena kepengen lihatan cantik gitu ya. kemudian ternyata. biar lebih segar, ya kan. ternyata Infus, itu. Oh, ya. tidak boleh ya Mi ya. Tidak boleh di pada siang hari. Di siang Iya, hari siang tidak hari, boleh baik. ya. Di siang hari tidak boleh. Kemudian infus juga kalau kita sehat misalnya ya biar tambah kuat, tapi di siang hari itu juga tidak boleh ya. Baik. Karena dia berupa nutrisi ataupun makanan yang dimasukkan melalui suntikan. Nah, di siang hari. Tapi kalau di malam hari silahkan mau ngapain aja. Silahkan, betul. Kemudian pula ada yang namanya menelan dahak. Oh, batuk. Batuk harus dikeluarkan dahaknya, jangan Baik, ditelan. baik. Itu membatalkan puasa kita. Itu juga rezeki semut Umi. Ya, dan Baik, itu pun kan ada juga kita seperti itu, betul, membuat menahan. kita Iya. tidak enak kan? Tidak enak, Ya, tapi makanya dikeluarkan, jangan ditelan karena akan membatalkan. Karena yang namanya dahak ini sudah berbeda dengan air liur. Kalau air liur setiap detik kita bisa telan. telan. Ya, betul sekali. Kalau dahak itu kan sesuatu yang berbeda lagi. Betul sekali. Nah, kemudian bagi laki-laki dilarang merokok di siang hari di bulan Ramadan, itu sangat membatalkan puasa. Bagi Ya. kalau sengaja lebih berat lagi dosa-dosanya. Nah, Baik, ini tadi yang ya. membatalkan ya. Ya, Itu baik, yang harus ya. ditahan semuanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana agar puasa kita itu betul-betul bernilai ibadah selama 24 jam. Baik. Nah, tadi kan yang pertama hadisnya kita sampaikan, Yeah. barang siapa yang berpuasa. Yang kedua hadisnya lagi, man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, dengan keimanan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah, sama ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni pula dosa-dosanya yang telah lampau. Maka di bulan Ramadan ini ada kalau di malam hari namanya sholat tarawih. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tidak perlu kita memperdebatkan ada yang 8, ada yang 11, tidak usah. Ya, Yang perlu kehati-hatian adalah mau tidak sholatnya. Ya. Yang kedua adalah niat kita sholat itu untuk apa? Jangan sampai terbesit di niat cari masjid yang paling cepat sholatnya itu yang kita datangi. Itu zaman dulu Mi waktu kecil-kecil. Ini kesalahan fatal. Atau yang ya. mana boleh banyak sholatnya 23 atau berapa, tetapi yang cepat baca Al-Fatihahnya satu nafas. Ini juga hati-hati. Baik, Karena ya. mana tarawih sendiri itu adalah istirahat. Ar-rohah. Rohah, berarti dia dalam keadaan tenang sholatnya. Baik. Ya. Nah, kemudian pula salat tarawih ini kan hanya ada 1 kali 1 tahun. Baik. Yaitu hanya ada di bulan Ramadan. Baik. Bagi kita sebagai ibu, misalnya sebagai ibu rumah tangga, ketika kita dalam keadaan capek ataupun lelah setelah seharian bekerja misalnya, ya kan, tidak sempat kita melaksanakan di masjid, kita boleh di rumah. Boleh kita di rumah melaksanakan sholat tarawih walaupun itu secara sendiri, tidak berjamaah. Artinya memang ada cara lain lagi ya, Mi. Ada cara Apalagi lain sekarang lagi. memang masih suasana Covid. Ya, betul Pandemi Covid-19 atau juga Corona. Jadi ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Betul. Yang wajib juga kita patuhi. Baik Umi, kita berbicara tentang bahasan puasa pasti panjang.
kita buka saja 2 season ya Bu ya, 2 tahap untuk berbicara tentang keutamaan bulan suci Ramadan, kemudian apa-apa saja yang harus amalan yang harus kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Karena ini menarik sekali, selama ini dari kecil juga kita diajarkan Ramadan oleh kedua orang tua kita, tetapi kita tidak tahu sempurnanya amal ibadah kita sebelum suci Ramadan bukan hanya menahan haus, lapar dan segala macam hawa nafsu yang lain ya Bu ya, tapi banyak sekali amalan-amalan yang harus kita laksanakan supaya bulan suci Ramadannya itu puasanya itu sempurna 24 jam. Oke, di ujung season Umi mau sampaikan apa, nanti kita masuk lagi di puasa bagian kedua, tapi untuk kali ini silahkan Umi ditutup dengan tausiah. Baik, sekali lagi kita harus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang tertentu sajalah yang akan merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Dalam ayat di atas sudah kita dengarkan, kita bacakan bahwasanya orang-orang yang akan mendapatkan derajat keberuntungan, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rebutlah kasih sayang Allah ini, dekatilah yang namanya rahmat Allah ini, agar ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadikan diri kita fitrah, menjadikan diri kita suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.